Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kita akan melanjutkan mata kuliah Psikologi Industri dan setelah UTS. Bentar ya. 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 Kita akan membahas mengenai stres kerja. Ini berarti perkuliahan pertama setelah UTS dan kita lanjutkan masih model online dan metode saya adalah menggunakan sarana Zoom, kemudian saya rekam, kemudian akan saya bagikan melalui WA. Nanti setelah itu jika ada pertanyaan atau diskusi dipersilahkan nanti pada jam kuliah. Tahap pertama ini kan dimulai harusnya jam 9.40 ya. Jam 9.40 nanti mulai jam 9.30 dilakukan absen dan terakhir ditutup absennya jam 10. Kemudian melihat video jam 10.30, kemudian ada proses tanya jawab 10.30 sampai jam 12. Nah, mungkin ada pertanyaan yang belum saya terjawab dan temannya juga boleh menjawab sebagai bentuk diskusi agar terjadi kontak beberapa arah. Soal dan jawabnya nanti bisa menggunakan voice atau diketik. Nah, kalau belum terjawab pada sampai jam 12 atau lebih sedikit, 12.10 nanti akan saya jawab, saya tunda sampai malam harinya. Karena kadang saya ada aktivitas atau mungkin juga karena saya kebetulan ada kuliah selanjutnya, jadi nanti terhenti seperti itu. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan membahas mengenai stres kerja. Tentunya orang ketika kita mengalami proses kehidupan tidak terlepas dengan namanya stres. Ya. Bagaimana kita mendapatkan stres? Ya. Menurut Helmi, ada 3 komponen tentang stres kerja tersebut. Yang pertama adalah adanya kekuatan lingkungan yang menimbulkan stres atau tekanan yang disebut dengan stresor. Kemudian karena adanya respon balik atau suatu reaksi terhadap tekanan tersebut dan karena adanya proses, yaitu interaksi antara stresor dan responnya. Nah, jadi stres sendiri merupakan interaksi antara 3 komponen tersebut dalam melakukan transaksi tekanan lingkungan kerja dengan karakteristik individu. Nah, oleh Brosinski pada tahun 2000 itu dia mendefinisikan juga stres adalah bagaimana antara tubuh dan pikiran dalam bereaksi setiap hari atas dasar suatu perintah, atas karena adanya suatu perintah. Atau dalam ini disebut dengan demand atau penawaran ya, untuk penawaran atau permintaan. Dalam suatu model ini nanti ada kaitannya dengan penelitian-penelitian yang berbasis stres kerja. Ketika kita bicara mengenai pengalaman stres itu tergantung dari faktor sumber, yaitu yang di sebelah kiri ini, potensial sumbernya, kemudian sebelah kanan adalah konsekuensinya. Nah, atau konsekuensi itu kalau dalam variabel
penelitian adalah variabel tergantung. Ini variabel tergantung ini atau dependent variable dan ini independennya. Potensial sumber yang menyebabkan stres itu terbagi dalam 3 faktor besar. 3 faktor besar. Yang pertama ada faktor ekonomi, kemudian faktor politik dan teknologi. Jadi adanya ketidakpastian dari ekonomi. Saat ini misalnya ada kejadian pandemi corona, di mana hampir semua orang itu kena dampak, hanya ada yang kena dampak secara langsung dalam artian dia langsung menerima akibatnya. Mungkin karena dia menjadi ODP atau PDP sehingga tidak boleh kerja, ataupun orang bebas yang perusahaannya terganggu. Sehingga kalau dia jadi karyawan mungkin di PHK. Itu otomatis sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Kemudian faktor stres yang lain karena politik. Misalnya dia kebetulan menjadi pendukung terhadap rival yang pemilihan yang kalah, pemilihan pimpinan atau kepala desa atau bupati yang kalah, atau mungkin yang menang juga. Jadi ada ketidakpastian proses pemilihan ini menang atau kalah, pasti stres. Kemudian karena ketidakpastian teknologi, misalnya saat ini Anda menjadi tukang ojek konvensional, kemudian ada tukang ojek yang berdasarkan online atau ojol, maka lama-kelamaan mungkin bisa jadi Anda terjadi kegalauan di mana mau belajar nggak bisa, mau investasi nggak mampu, kemudian tapi pasarnya terus berkurang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian faktor sumber yang lain adalah karena adanya faktor organisasi. Nah, faktor organisasi ini misalnya karena tuntutan dari tugas atau permintaan tugas. Jadi tugasnya menumpuk, nggak rampung-rampung. Nah, itu juga menimbulkan stres. Kemudian karena ada permintaan menjadi peran tertentu, misalnya Anda diminta untuk mendekati seseorang karena suatu permasalahan, misalnya di perusahaan tersebut ada konflik sosial dengan masyarakat. Masyarakat berdemo agar perusahaannya dipindah atau tuntutan untuk diterima menjadi pekerja. Lah Anda kebetulan diminta menjadi peran untuk menjadi humasnya. Nah, di satu sisi Anda terlalu berat melaksanakan itu, mungkin merasa nggak menguasai, tentunya Anda akan menjadi, dan mungkin merasa terancam, Anda mungkin menjadi stres. Kemudian permintaan hubungan antar personal, ya misalnya gini, Anda menjadi seorang supervisor, kemudian Anda sendiri mungkin ada keluhan ekonomi yang nggak bagus, kemudian anak buah Anda minta utang, itu tentunya akan menjadi masalah tersendiri. Kemudian karena adanya masalah struktur dalam perusahaan, misalnya kenapa yang diangkat menjadi pimpinan adik kelas Anda, yang mungkin Anda nggak disukai, Anda sukai. Kemudian juga mungkin kenapa Anda ditempatkan pada bagian yang dianggap kurang basah, seperti itu. Nah, kemudian kepemimpinan dalam perusahaan. Nah, mungkin Anda tidak cocok dengan cara kepemimpinan atasan Anda, yang mungkin merasa kurang adil, merasa semena-mena, atau performanya kurang bagus.
Kemudian yang terakhir dalam organizational factor adalah tahapan pencapaian kehidupan dalam organisasi. Misalnya lama banget Anda dari masuk hingga usia 50-an masih menjadi supervisor terus atau staff terus tidak naik-naik. Nah, itu tentunya akan menjadi beban stres tersendiri. Kemudian ada faktor ketiga yang namanya individual faktor atau faktor individual. Itu bisa jadi karena permasalahan dalam keluarga. Misalnya anaknya tidak diterima di perguruan tinggi negeri, atau anaknya ditangkap polisi, atau istrinya mohon maaf selingkuh. Nah, ini masalah-masalah yang pasti menimbulkan stres. Kemudian karena ada masalah ekonomi. Kalau tadi yang ini economic uncertainty itu adalah ketidakpastian ekonomi, ini adalah problem ekonomi dirinya sendiri, bukan masalah negara, bukan negara yang bangkrut, enggak, karena dia lagi yang mungkin terlalu banyak hutang, kemudian banyak tagihan, sedangkan pemasukan kurang. Nah, ini masalah-masalah ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah personality atau kepribadian. Masalah-masalah kepribadian mungkin merasa dikucilkan, kemudian merasa dirasani, merasa nggak punya teman, kayak gitu. Ini adalah faktor-faktor penyebab potensial dari sumber. Kemudian dari pengalaman stres ini ada beberapa pembeda dalam individual. Yang pertama karena mungkin pengalaman-pengalamannya adalah karena persepsi. Kemudian yang kedua adalah karena pengalaman kerja. Jadi seseorang yang mungkin pengalaman kerjanya lebih panjang itu menghadapi situasi lebih tenang, nggak terlalu stres. Tapi bagi seseorang yang baru mungkin gampang stres. Kemudian sosial support-nya, daya dorong sosialnya kurang. Kemudian kepercayaan pada locus of control-nya kurang, self-efficacy atau kepercayaan diri untuk mencapai sesuatunya kurang, dan keramah tamahannya. Ya. Ini adalah pengalaman-pengalaman stres. Kemudian yang mengakibatkan apa? Konsekuensinya, ada 3 konsekuensi dalam hal ini yang pertama adalah konsekuensi atau berupa physiological symptom atau gejala-gejala psikologi. Yang pertama mungkin orang stres itu biasanya kadang muncul sakit kepala atau headache. Kemudian muncul darah tinggi, istilahnya gampang marah. Kemudian sakit jantung. Nah, ini gejala-gejala fisiologis yang ditimbulkan karena orang stres. Kemudian kalau ini tadi fisiologi, kemudian sekarang psikologi. Psikologi itu kemudian adanya perasaan-perasaan nggak enak atau gugup, anxiety, kemudian depresi, tekanan, merasa punya tekanan, kemudian berkurangnya kepuasan kerja. Nah, ini psikologi simptom. Dan terakhir adalah simptom atau gejala perilaku. Produktivitasnya menurun, kemudian suka absen, dan keluar dari perusahaan. Nah, ini efek-efeknya. Jadi karena adanya stres-stres tadi, menimbulkan efek di sebelah kanan, konsekuensi akibat-akibatnya. Oke, kita bahas satu persatu menurut CART gitu ya, symptom of stress. Itu ini ditambahkan kalau tadi ada kalau menurut model tadi ada psikologi, fisiologi sama apa tadi? Perilaku. Lah di sini menurut CART itu ada 4. Gejala dari stres itu ada 4. Yang pertama adalah physical, simptom, kemudian mental, simptom atau gejala-gejala mental, kemudian gejala emosional dan gejala perilaku. Jadi di sini ditambahkan kalau yang psikologi itu mental dan emosional. Nah, oke, kita bahas mengenai gejala-gejala fisik. Nah, fisik yang timbul karena stres.
Yang pertama, itu munculnya perubahan pola tidur, artinya menjadi susah tidur atau gampang tidur. Biasanya jam 9 sudah ngantuk tidur lah, ini karena stres jadi jam 2 belum tidur. Nah, mikirkan hal-hal yang menjadi beban pikirannya. Kemudian adanya kelelahan, merasa capek, pegal-pegal semua, fatigue. Ya. Nah, itu juga merasa nggak ada semangat. Kemudian adanya perubahan pencernaan, misalnya jadi mencret, nah, sakit perut. Itu juga bisa menyebabkan stres, karena mungkin asam lambungnya naik. Kemudian adanya kehilangan nafsu seksual. Nah, hubungan yang punya suami istri mungkin kan nggak selera, nggak semangat. Kemudian yang keempat, kelima itu adalah sakit kepala, kemudian pegal dan linu, sakit, berges, kemudian munculnya infeksi-infeksi, kemudian pencernaan, pusing, bisa pingsan, keringat dingin dan gemetar, kemudian kesemutan tangan dan kaki, atau ada perasaan geli, diitik-itik gitu ya. Kemudian terengah-engah, breathlessness ya. Kemudian menggigil dan denyut jantungnya berkurang. Ini adalah gejala fisik yang ditimbulkan karena stres. Kemudian gejala mental yang timbul itu kurangnya konsentrasi, jadi orang stres itu gampang konsentrasi. Nah, kadang orang yang merokok itu punya alasan untuk menghindari stres dengan merokok untuk meningkatkan konsentrasi kembali, lepas, lepus. Gitu. Kemudian kehilangan daya ingat atau memori, kemudian susah untuk membuat keputusan, jadi akan membuat keputusan itu terus ngerambiang kemana lagi, jadi nggak ada putusnya. Artinya kalaupun dibuat keputusan kadang tidak taktis. Kemudian juga bingung, confusion, dan kemudian kehilangan orientasi atau disorientasi. Nah, disorientasi ya, perasaannya mau ke Purwokerto ternyata malah sampai Aji Barang bingung pulang lagi karena nggak tahu kemana. Kemudian adanya serangan panik misalnya, ini biasanya ibu-ibu gitu, ada kabar sesuatu, wah ternyata misalnya seorang orang tua kabar anaknya kecelakaan. Nah, itu biasanya terus panik. Itu biasanya makanya penipu-penipu itu memanfaatkan situasi seperti itu. Ya. Jadi dikabari situasi anaknya kecelakaan, kemudian minta transfer uang misalnya gitu, itu akan menyebabkan kemanikan. Kemudian gejala perilaku, gejala perilaku. Apa yang ditimbulkan? Yang pertama adalah perilakunya berubah, misalnya perubahan pola makan. Nah, orang stres itu kadang malas makan, tapi ada juga yang jadi suka makan. Ada teman saya dulu itu kurus, stres di PHK dari suatu bank, akhirnya makan terus, akhirnya tubuhnya melar, ya. Jadi berkembang ke samping gitu, sampai kalau duduk di kursi itu seringnya semplak, ya, sampai putus. Jadi kalau dingklek yang panjang itu seringnya patah. Kalau duduk kursi satu seringnya ambiar. Kadang harus duduk di kursi dua, jadi supaya bebannya terbagi. Kemudian rusaknya nafsu makan ya, hilang, kemudian tambah berkeinginan untuk minum alkohol atau obat-obatan ini ya, increase intake alkohol other drug. Kemudian pengen tambah merokok. Nah, sebetulnya makanya tadi saya bilang orang merokok itu kadang kan menghilangkan stres. Jadi orang-orang yang merokok bisa jadi orang-orang yang sebetulnya stres. Kemudian kurang kualitas istirahatnya kurang, yang merasa kurang istirahatnya. Kemudian gelisah. Nah, satu ciri yang lain adalah orang stres itu gigiti
kuku, gigit kuku kayak gitu. Nah, jadi kadang sambil ngalamun, karena orang rokok itu juga kayak ngalamun ini kan. Karena stres itu kan kalau kebablasan ya nanti orang gila gitu. Menurut kita, tapi bisa jadi menurut orang gila itu yang gila adalah kita. Gitu. Kemudian murung atau hipokondria. Ya. Kemudian emosional simptomnya itu atau gejala emosionalnya itu adanya suatu serangan depresi, kemudian tidak sabar atau pemarah jadinya. Begitu juga fit of rain juga marah. Kalau impatient itu tidak sabar, kalau fit of rain itu marah. Jadi kalau tidak sabar itu sebenarnya marah ya, gitu kan. Kemudian keluar air mata, bercucuran, sakitnya tuh di sini gitu perasaannya, dan semuanya merasa menganiaya dia gitu. Adanya kemunduran personal hygiene dan appearance. Jadi maksudnya orangnya itu jadi malas mandi, malas gosok gigi, masalah pakai wangi-wangian. Dan nampak kusut lah kayak gitu kan. Nampak kuyul, kusut, dan tidak seger. Ya, namanya kurang sehat. Itu adalah gejala-gejala emosi. Nah, stres itu kadang bisa dihubungkan dengan penyakit. Walaupun stres itu bukan sama dengan suatu penyakit kesehatan. Ya, misalnya karena bisul gitu kan. Oh, maaf, bukan karena bisul, misalnya panuen atau apa gitu, enggak, itu sakit. Tuh. Tapi yang jelas kalau orang stres itu gampang sakit. Nah, makanya jarang stres. Makanya dalam masa-masa sekarang itu, ketika Anda work from home, ya, terus lockdown, itu harus jaga diri. Hindari pikiran-pikiran buruk. Ini nikmati aja kesenangan gitu ya. Boleh silahkan membuat permainan-permainan, yang suka ngelukis-lukis gitu kan. Yang suka hidroponik, bikin aja hidroponik. Selalu senang gitu ya. Selalu senang. Jangan terpaksa. Ini ada hubungannya dengan kayak penyakit-penyakit apa sih? Orang stres itu kardiovaskular atau jantung, kemudian menurunnya sistem imunitas gitu. Makanya kalau mbak-mbak sering saya katakan atau ibu-ibu itu supaya nggak stres, nggak gampang sakit itu sering harus megang uang gitu ya. Sering megang uang banyak biar nanti nggak stres. Sering shopping gitu ya. Kemudian karena adanya muncul asma, diabetes, kemudian tadi digestive disorder atau kerusakan nafsu makan, pencernaan. Kemudian munculnya bisul, adanya penyakit kulit, sakit kepala, migrain, kemudian sindrom premenstruasi dan depresi. Kemudian bagaimana cara mengurangi stres? Ya, ini pada video berikutnya ini saya stop dulu supaya nanti tidak kepanjangan. Oke. Oke, ini saya stop dulu untuk sebagai video 1, nanti dilanjutkan pada video